Jadi gini Mas, saya itu meyakini ya. Ini keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Keyakinan itu ada dua. Ada keyakinan terhadap diri sendiri. Ya. Ini nanti disebut self concept. Nanti saya akan banyak menceritakan ini ya Mas ya. Konsep. Dan ada keyakinan terhadap sesuatu di luar diri. Contoh Mas ya. Matematika. Ini kan sesuatu objek di luar diri kita. Hendra. Maka bagi Hendra, diri sendiri Hendra ini. Nah, contoh keyakinan positif terhadap matematika. Matematika itu mudah. Ya. Berarti kalau keyakinan negatifnya kan, matematika itu sulit. Gitu kan? Berarti kalau dari perspektif ini kan, kita akan susah belajar matematika kalau punya keyakinan yang ini kan? Betul. Oke, nah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kalau kita tuh punya keyakinan ini, tapi tetap bisa belajar matematika dan menaklukkan matematika itu? Walaupun keyakinannya matematika itu sulit. Kuncinya di sini, Mas. Hendra itu punya keyakinan, coba ini positif negatif ya. Yang positif, saya bakat matematika. Saya tidak bakat matematika. Yang kedua. Berarti yang negatif kan ini kan? Ya. Nah, selama Mas Hendra itu ini negatif nggak apa-apa. Contoh. Oh. Matematika memang sulit, tapi saya bakat matematika. Nggak ada masalah dengan saya. Jualan tuh memang sulit Mas Hendra, tapi saya jago jualan. Nah, nangkap nggak? Jadi justru yang jadi masalah tuh orang kebalik. Ininya positif, Mas. Ya. Matematika tuh gampang, tapi saya nggak bakat. Nggak jadi. Identitas dirinya ya? Iya. Lebih menentukan. Ngomong di depan umum itu sulit. Tapi saya itu darahnya orang tukang ngomong. Wah. Tapi saya kan dibalik. Ngomong di depan umum tuh gampang, Mas. Tapi aku tuh nggak bakat ngomong. Habis. Prinsipnya powernya lebih besar self-concept itu. Makanya aku bilang, Mas Hendra boleh punya keyakinan senegatif apapun terhadap sesuatu di luar diri, tapi tidak boleh terhadap diri sendiri. Oke. Kuncinya itu. Makanya Mas, kenapa orang kayak Arif RH yang banyak negatifnya melihat kehidupan, masih tetap bisa menaklukkan kehidupan? Karena aku tuh positif banget terhadap diriku sendiri loh, Mas. Keren banget ini, keren. Iya ya. Kayaknya hidup itu nggak selalu, bisa juga gagal sih. Tapi saya bisa ngatasin itu. Mungkin ke depan itu bakalan terjadi kesulit nih ekonomi. Tapi gue bisa ngatasin. Nggak ada masalah, Mas. Lebih tepatnya bisa dibilang self-image barangkali ya. Nah, itu nanti aku jelasin. Oke. Self-concept itu ada segitiganya. Jadi self-image itu hanya salah satu dari 3 komponen itu. Nah, kalau kita hanya punya satu tok, yang 2 nggak jadi. Apa tuh? Nah, nanti ya. Nanti ya, setelah ini. Tapi Mas Hendra nangkep nggak maksudnya? Nangkep banget. Jadi, ketika dari kata-katanya, kita bisa tahu yang bermasalah dia tuh di sini apa di sini. Bisnis itu memang susah, Mas Hendra. Makanya kalau udah repot, udah ngomong bisnis itu susah, Mas Hendra. Saya nggak bakat bisnis. Wah, sudah nggak ketolong ini orang. Oh iya. Tapi kalau Mas Hendra mau ngebenerin, jangan dua-duanya, karena terlalu berat. Yang dibenerin, kalau hanya bisa ngebenerin satu, benerin yang ini saja. Karena kalau dia sudah punya kata, gini aja Mas, mungkin bisnis itu susah, tapi kayaknya saya mungkin bisa loh. Kelar. Jadi untuk membuat keyakinan terhadap diri sendiri itu naik ke positif, kalau dia sudah mengatakan kata mungkin aja, berarti mungkin kan mungkin gagal atau mungkin berhasil. Tapi kan kemungkinannya bisa jadi 50-50 kan. 50%, nggak ada masalah. Saya ngamatin orang yang cenderung gagal, itu ininya negatif atau dua-duanya. Intinya kan sebenarnya kan percaya diri ya, Mas? Ya. Karena gini, aku tuh melihat ada salah satu orang, attitude-nya buruk sekali. Ya. Tapi pada saat jatuh, bangkitnya cepet banget. Gara-gara aku melihat dia sangat percaya terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya kalau dimasukin ke sini, Mas, yang penting buat kita adalah cara kita memberi arti terhadap diri sendiri. Nah,
Ini ilmu keren. Sesederhana itu. Walaupun prakteknya nggak gampang ya, tapi prinsipnya sederhana. Nah, banyak ada orang itu cenderung ngabisin energi, enggak, matematika itu gampang, enggak, bisnis itu gampang. Susah, Mas. Ini lebih mudah diubah kalau dia udah positif terhadap dirinya sendiri. Karena nanti dia reject, iya gampang buat kamu. Kalau buat aku enggak. Ini yang aku temukan setelah aku tuh ngamati diri sendiri, ngamatin klien, banyak orang yang aku konsul dengan aku ya. Itu kebanyakan adalah karena mereka tidak menyadari tentang perbedaan antara keyakinan diri sendiri dan keyakinan terhadap sesuatu di luar diri ini. Mupuknya itu gimana? Hah? Mupuknya itu gimana? Nah, ini nanti saya bicara ini ya. Tapi Mas Hendra, pertanyaannya kan tadi, mungkin nggak kita bisa manifestasi walaupun punya keyakinan yang negatif? Sangat mungkin. Sangat mungkin, asal ininya tetap positif. Iya. Law itu bullshit. Tapi kayaknya aku bisa deh. Jodoh. Walaupun tanpa Coba. law. Konteksnya diganti jodoh gitu. Biar teman-teman bisa langsung praktek. Aduh, umur segini tuh kayak memang jodoh. Katanya orang udah susah ya. Nyari jodoh tuh kayaknya susah ya, lagi umur segini. Ya kan? Iya. Tapi aku cakep ya. Atau kalau nggak gitu, aku tuh co-creator tuh God gitu. Bisa. Jadi yang penting aku adalah titik-titik ini harus benar. Bisa fisik, bisa non fisik. Yang penting itu, Mas, kalau di dalam NLP itu paling tinggi itu identitas orang. Kalau udah kuat, dia itu personal branding di semestanya udah kuat. Mas, orang kalau sudah punya personal branding di dunia marketing, itu akan ibaratnya, kalau kita udah punya jeneng, gampang dikejar jenang. Ya kan? Nah, banyak orang lupa, tugas kita itu juga personal branding di hadapan semesta, loh, Mas. Kalau kita tuh sudah sedemikian punya personal branding yang kuat di semesta, aku nabi, aku rasul utusan Tuhan. Itu personal brandingnya Rasulullah itu kuat sekali, sehingga apapun ya beres, Mas. Wah nih, gila ini. Waktu perang Badar atau perang apa tuh? Yang gila, banyak banget musuh kita nih, 10 kali apa 100 kali. Saya lupa tuh perbandingannya antara pasukan muslimin dengan musuhnya di perang Badar kalau nggak salah ya. Mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Tapi kan personal brandingnya, aku tuh Rasulullah loh. Iya ya. Udah habis ini. Makanya tugas kita sebetulnya bagaimana supaya, nah repotnya, Mas. Sebentar. Aku pause dulu. Ya. Kalau misalnya, Pasti ini menjawab, ini kayak sepele tapi iya ya ini kan. gimana kalau misalnya identitas itu munculnya hanya semacam kayak dibuat-buat, bukan yang sesungguhnya gitu? Contohnya gimana? Iya, maksudnya tuh belum sampai di level rasa gitu, maksudnya. Bukan sebenarnya kamu bukan itu, cuman kamu buat-buat aja di pikiranmu aja. Mungkin secara dampak powerful-nya belum ya. Oke. Tapi setidaknya kan itu mengawali dari sesuatu dari situ kan. Iya. Ya Udah kayak mulai nyicil ibaratnya ya. iya kayak sebenarnya identitas itu juga diberikan sejak kita kecil kan. Anakku Hendra pinter gitu. Itu kan sebenarnya sudah coba diperhatikan baik-baik. Mungkin orang tua itu sering menginjeknya di sini. Anak kayak pinter gitu loh. Terus nanti dia ngomong lain kali setelah muji anaknya pinter terus bilang, "Le, duitnya ojo diabul-abul, golek duit ki angel." Jadi di satu sisi dia nginjek anaknya hebat, anaknya pinter, tapi nginjek juga cari duit itu susah. Ini kan legitimasi dari tetangga, dari masyarakat ngaruh juga ya? Iya. Tapi sekali lagi, orang tua yang masih nginjek anaknya itu bagus, nggak apa-apa, walaupun dia nginput yang lain. Oke. Yang repot itu, orang tua yang sedemikian gampang cari duit, tapi terus dia bilang, kamu tuh nggak bisa kayak papa. Nggak bakal. Nah ini, Mas. Sampai sini jelas ya? Sangat jelas, Mas. Ini banyak orang, Mas, ketika aku jelasin ini, langsung, aku ngerti sekarang masalahku di mana, Mas. Aku tuh jelek terus ngeliat diri sendiri. Self konsep, silakan di